Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Helen dari kelompok 8 dan bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan syariah dan non-bank. Penggadaian syariah dalam mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Ibu Putri Nuraini SE SC ME. Oke, kita langsung aja ke presentasinya. Penggadaian syariah. Sejarah penggadaian. Penggadaian syariah adalah bentuk usaha bukan bank yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan syariat Islam. Penggadaian syariah yang kini telah banyak bermunculan merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana atau pinjaman dalam memenuhi kebutuhannya. Penggadaian dilakukan dengan memberikan suatu barang dari pihak yang berutang kepada pihak yang akan memberikan dananya. Dengan adanya produk-produk yang dikeluarkan oleh penggadaian syariah adalah untuk mengemban misi untuk serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi golongan menengah ke bawah. Landasan hukum. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum penggadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terdapat 3 landasan hukum penggadaian syariah, yaitu Al-Quran, hadis, dan istijad para ulama, yaitu sebagai berikut. 1. Al-Quran. Landas hukum yang bersumber pada Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 283 yang diterjemahkan sebagai berikut. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalahlah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Hadis. Terdapat 4 hadis yang menjadi landasan hukum penggadai syariah, yaitu Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. B. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. C. Nabi bersabda, tanggan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakannya kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. D. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya atau menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya kepada orang yang naik dan minum. Akad dalam pegadaian Islam. Gadai syariah sebisa mungkin tentu manusia pada umumnya menyesuaikan pengeluaran agar tidak melebihi jumlah pendapatannya. Beragam cara mengatur keuangan pribadi dan rumah tangga dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi, ada kalanya kebutuhan yang tidak terduga muncul dan memang harus dipenuhi. Namun, bagaimana jika kebutuhan tersebut muncul di saat budget sudah habis? Mungkin mempertimbangkan gadai syariah sebagai solusi dapat dilakukan. Sebagai halal, transaksi pinjam-meminjam dengan gadai syariah jauh lebih menguntungkan daripada gadai konvensional. Hal ini dikarenakan akad yang diterapkan dalam gadai syariah. Akad gadai syariah adalah akad tabaru. Akad inilah yang membuat gadai syariah lebih menguntungkan karena tidak adanya bunga yang umum terjadi pada gadai konvensional, sehingga terbebas dari riba. Selain itu, biaya jasa titip barang hanya dibayarkan 1 kali di muka. Dalam pelaksanaannya, akad tabaru pada gadai syariah terbagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Qardul hasan. Jika sahabat membutuhkan budget untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maka sahabat akan dikenakan akad qardul hasan.
Peminjam atau rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau marhun oleh pihak pegadaian atau murtahin. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan cara dijual. Contohnya ialah barang elektronik, emas, dan benda berharga. Pihak pegadaian hanya membebankan biaya administrasi kepada peminjam atau rahin. 2. Mudharabah. Akad selanjutnya adalah akad mudharabah. Berbagai tujuan dengan akad Qordatul Hasan. Akad mudharabah akan dikenakan kepada rahin yang meminjam untuk keperluan produktif, seperti modal usaha ataupun membeli peralatan atau mesin untuk berdagang. Marhun atau barang jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Beberapa contohnya ialah barang elektronik, emas, tanah, rumah, kendaraan bermotor. Memperoleh keuntungan yang akan diberikan setelah dikurangi biaya pengelolaan marhun. 3. Bai Muqayyadah. Akad ketiga ialah bai muqayyadah. Akad bai muqayyadah serupa dengan mudharabah, yakni peminjaman untuk tujuan produktif. Hanya saja pada akad bai muqayyadah, peminjam atau rahim peminjaman atau rahim bisa memilih untuk menggunakan akad selain tabarun, yaitu akad jual beli. 4. Ijarah. Akad gadai syariah terakhir ialah ijarah. Pada akad ijarah, rahin atau peminjaman menitipkan barang jaminannya atau marhun di tempat yang telah disediakan oleh pemberi pinjam atau murtahin. Nantinya setelah memutuskan masa waktu pinjaman, rahin membayar biaya sewa tempat tersebut kepada murtahin. Tentu besar nominalnya telah diketahui oleh disepakati kedua pihak di awal kesepakatan. Gadai syariah adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan memberikan barang jaminan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Tujuan dan manfaat pegadaian syariah. Tujuan pegadaian syariah. 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat dan mudah. 4. Manfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariat memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman yang berbasis bunga. Manfaat pegadaian syariah bagi nasabah. 1. Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. 2. Penaksiran nilai barang bergerak secara profesional. 3. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Bagi perusahaan. 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya admin dan biaya sewaan tempat penyimpanan emas. 3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Pegadaian syariah. 1. Cicil kendaraan. Pihak pegadaian memberikan pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro kecil, karyawan, profesional, dan pensiunan untuk pembelian kendaraan bermotor. Ini berlaku untuk kendaraan baru maupun bekas. 2. Pembiayaan porsi haji. Ini adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas. Prosesnya cukup mudah, di mana nasabah hanya perlu menjaminkan emas senilai 3,5 gram 24 karat kepada pihak pegadaian. 3. Gadai emas angsuran. Produk pegadaian ini memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan berupa emas dan berlian. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai prinsip syariah. Pinjamannya dimulai dari 1 juta sampai 500 juta. Jangka waktunya pun beragam, mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. 4. Pinjaman usaha. Pinjaman usaha memberikan kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha. Sistem yang digunakan yaitu fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. 5. Gadai sertifikat. Gadai sertifikat adalah perbiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada nasabah dengan penghasilan rutin atau tetap.
pengusaha UMKM, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah, SHM, dan HGB. 6. Cicil emas. Cicil emas adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan dengan metode cicil. Jaminannya emas 24 karat dan bersertifikat. Cicilannya tetap hingga lunas meski harga emas naik dan mudah dijual kembali. 7. Gade emas. Produk ini memberikan pinjaman secara syariah yang diberikan kepada seluruh golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas. Prosesnya cukup mudah, di mana nasabah bisa menggunakan berbagai fitur pembayaran dengan sesuai kebutuhan. 8. Gadai non emas. Barang yang digadai nasabah bisa berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, hingga peralatan kerja. Pemberian pinjaman kepada nasabah dilakukan dengan akad rahan. 9. Tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah untuk melakukan investasi secara mudah, aman, dan terpercaya. Keamanan emas terjamin di pegadaian dan dapat dijual dengan mudah sewaktu-waktu. 11. Gadai tabungan emas. Produk ini memberikan pinjaman dengan akad rahan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas, baik emas ataupun perhiasan. Proses pengajuannya mudah dan jangka waktunya bisa sampai 120 hari atau lebih. 4. Manfaat gadai syariah yang wajib kamu ketahui. Pertama, prosedur lebih sederhana. Manfaat gadai syariah pertama ialah prosedurnya lebih sederhana jika mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya. Tentu akan lebih banyak lagi prosedur yang harus diikuti. Selanjutnya, dengan terpotongnya beberapa tahap apabila mengajukan pinjaman di pegadaian, tentu akan memakan waktu, tenaga, dan uang. Selain itu, pikiran pun tidak akan mumet jika prosedur yang diperlukan cukup sederhana. Yang ketiga, waktu cair lebih cepat. Tidak hanya prosedurnya yang lebih simpel, waktu pencairan uang pinjaman pun lebih cepat. Selain itu, nominal yang dapat dipinjam pun beragam, mulai dari 1 juta hingga 1 miliar lebih. Peminjaman pun dapat memilih bagaimana cara menerima uangnya, antara tunai di tempat atau transfer ke rekening. Yang keempat, jika biasanya lembaga pembiayaan lain, baik platform daring ataupun luring, yang menawarkan proses pencairan yang cepat, kebanyakan selalu diikuti dengan pengenaan biaya bunga yang tinggi ataupun perusahaannya ilegal. Namun, pinjaman terbebas dari dua hal tersebut jika menggunakan gadai syariah. Oke, jadi kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggadai syariah merupakan implementasi dari misi yang diemban Perum Penggadaian sesuai dengan PP 103/2000 yang merupakan landasan kegiatan usaha Perum Penggadaian. Penggadaian syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkan penggadaian syariah cukup besar. Landasan hukum yang kuat, pelayanan yang prima, produk syariah yang baik, dukungan pemerintah, profil usaha yang selalu meningkat, dan kemampuannya untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat akan memberikan kenyamanan bagi siapapun untuk berinteraksi di penggadaian syariah. Dengan demikian, sudah saatnya masyarakat menjadikan penggadaian syariah sebagai lembaga keuangan pilihan utama untuk membantu meningkatkan kemakmuran.